Salam Kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi dalam pengantar novena Kerahiman Ilahi hari ke-6. Sudah yang ke-6 ya. Temanya adalah kita diminta oleh Yesus berdoa untuk jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati serta jiwa anak-anak. Kita baca dulu ya dari 12:20. Di situ Yesus katakan, "Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati serta jiwa anak-anak kecil, dan benamkanlah mereka dalam kerahimanku. Jiwa-jiwa ini paling menyerupai hatiku. Di saat aku menjalani sakratul maut yang pedih, mereka menguatkan aku. Aku melihat mereka sebagai malaikat di bumi yang akan berjaga di dekat semua altarku. Ke atas mereka, aku mencurahkan seluruh limpahan rahmat. Hanya jiwa-jiwa yang rendah hati yang dapat menerima rahmatku. Dengan kerahimanku, aku mengasihi jiwa-jiwa yang rendah hati." Kembali pertanyaannya adalah, kenapa kita perlu berdoa buat mereka? Di situ Yesus menjelaskan bahwa jiwa-jiwa ini paling menyerupai hatiku. Lemah lembut, rendah hati. Di saat menjalani sakratul maut yang pedih, mereka menguatkan aku. Kita juga sudah tahu ya, di dalam penderitaan demi penderitaan yang Yesus alami, terutama kita bisa tahu, bisa lihat di jalan salib, di situ dikatakan di saat menjalani sakratul maut yang pedih. Yesus sudah ada di salib. Di perhentian ke-11 Yesus dipaku di kayu salib. Menjelang perhentian ke-12 Yesus wafat di salib. Di dalam menjalani sakratul maut yang pedih, mereka menguatkan aku. Yesus ingat orang-orang yang rendah hati dan lemah lembut, dan orang-orang itu ternyata menguatkan Yesus. Kalau kita lihat sebelumnya dalam perjalanan jalan salib, itu juga Yesus sudah menderita. Dipukul, dicambuk, ditendang, diludahi, didorong. Banyak hal yang Yesus alami. Diolok-olok, dihina. Ya. Semua penderitaan itu Yesus bisa terima, Yesus merasa kuat karena kelompok jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati. Dan janji Tuhan untuk kelompok ini adalah, "Aku mencurahkan seluruh limpahan rahmat." Orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati itu menerima seluruh limpahan rahmatnya Tuhan. Karena hanya jiwa yang rendah hati yang bisa menerima rahmatku. Dengan kerahimanku, aku mengasihi jiwa-jiwa yang rendah hati. Kalau kita menjadi orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati, maka Tuhan bilang Dia mencurahkan seluruh limpahan rahmat kepada kita. Kedua, hanya jiwa yang rendah hati yang bisa menerima rahmatku. Ini mungkin menjadi refleksi kita juga. Sering kita dengar ada orang yang bilang bahwa saya sudah berdoa, saya sudah novena, bahkan saya mendapat berita, mendapat WhatsApp dari seseorang di Timor Leste, dia minta didoakan karena sudah setahun 4 bulan, dia nggak bisa kerja karena dia sakit dan sakit terus. Ini menjadi refleksi kita semua ya, bahwa Tuhan bilang Dia hanya memberikan rahmat kepada orang-orang yang rendah hati. Dan dengan kerahimanku, aku mengasihi jiwa-jiwa yang rendah hati. Kita lihat contoh orang-orang yang rendah hati. Di diary disebutkan beberapa poin di buku ini ya, tapi saya nggak bahas semua, saya bahas beberapa saja. Di nomor 56 di sana dikatakan, orang-orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari
kelemahannya dan kehinaannya di hadapan Tuhan. Bukan orang yang saya bisa semua, saya hebat, orang lain nggak bisa, saya bisa. Tapi orang yang rendah hati adalah menyadari kelemahannya dan kehinaannya, kepapaannya, ketidakberdayaannya. Karena memang apapun yang kita punya, apapun yang kita bisa, sebetulnya semuanya karena karunia Tuhan. Yang kedua, di nomor 241. Kita adalah harusnya orang-orang yang siap melayani. Tapi di dalam pelayanan itu jangan ngomongin orang. Terutama orang-orang yang gak hadir. Kita sering ya ngumpul, kalau ada orangnya kita gak ngomong. Tapi kalau orangnya gak ada, kita ngomongin dia. Itu bukan orang rendah hati. Karena di sini di dalam 241 dikatakan orang yang melayani atau orang yang rendah hati adalah tidak membicarakan orang-orang yang tidak hadir. Malah harusnya kita membela nama baik mereka dan bersukacita kalau ada orang lain berhasil. Jangan bersungut-sungut, jangan komplain, jangan kenapa dia berhasil, kenapa saya enggak. Itu bukan orang rendah hati. Lanjut di 255. Apapun yang dia lakukan, dia sembunyikan, dia nggak pamer. Dia nggak bilang, saya kan sudah lakukan ini, saya sudah lakukan itu, saya sudah lakukan ini. Walaupun betul dia melakukannya, tapi itu bukan sifat orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah ia menyembunyikan diri dari pandangan manusia atas kebaikan apapun yang ia lakukan. Biar hanya Tuhan aja yang tahu. Bukan untuk dipamerkan. Di 1503, orang yang rendah hati adalah orang yang bersikap apa adanya. Adanya saya begini, ya sudah, nggak usah ditutup-tutup, nggak usah dikamuflasi, dibikin direkayasa menjadi bukan apa adanya. Lanjut, 270. Nah, di 270 ini dikatakan orang yang rendah hati, contohnya Suster Faustina ya, tidak membela diri kalau dicela, tapi bersukacita karena direndahkan. Ini sudah tingkat tinggi. Tapi ini salah satu contoh kerendahan hati. Tidak membela diri kalau dicela. Coba kita refleksi juga ke diri kita masing-masing. Kalau kita dicela, kalau kita difitnah, kalau kita dihakimi, kalau kita disalah-salahkan, terima atau bela diri, atau berontak, atau membalas. Orang rendah hati adalah nggak usah bela diri kalau dicela. Bahkan bersukacita karena direndahkan. Bersukacita karena direndahkan. 791. Kalau orang mau menghakimi kita, ya udah biarin aja. Nggak usah bela diri. Di sini dikatakan ya, membiarkan orang lain menghakimi sesuka hatinya. Yang lanjut, 1152. Orang rendah hati adalah orang yang menanggung penderitaan dengan sukacita, walau penderitaan itu terjadi bukan karena salahnya dia. Kita sering bisa menerima gini, kalau saya salah, saya menderita. Ya sudah, saya terima karena itu memang salah saya. Tapi di sini di 1152 dikatakan itu bukan salah saya. Tapi gara-gara orang lain saya menderita. Terima. Itu juga salah satu contoh kerendahan hati. Yang lain bisa dibaca di buku ini karena waktunya juga tidak ada. Itulah contoh-contoh yang ada di dalam diary tentang kerendahan hati. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita harus berdoa buat mereka? Orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang rendah hati, kalau dari taraf iman, dia udah ada di atas kita. Sudah lebih suci, sudah lebih baik, sudah lebih berkenan pada Tuhan. Tapi Tuhan minta kita berdoa untuk mereka. Karena tetap namanya manusia. Ada saat-saat di mana kalau mereka lengah, mereka bisa jatuh. Nah, supaya tidak jatuh dalam pencobaan,
maka kita perlu jaga mereka dengan cara berdoa buat mereka. Supaya mereka enggak jatuh dalam pencobaan, supaya mereka juga tetap teguh sampai Tuhan datang, sampai Tuhan memanggil mereka. Jadi predikat orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang rendah hati itu bukan sesaat, tapi sepanjang kehidupan dia. Dan untuk supaya itu terjamin, kita perlu berdoa buat mereka. Kita perlu peduli, kita perlu bawa mereka kepada Tuhan, benamkan dalam lautan kerahiman Tuhan, supaya mereka tetap teguh dalam jalan Tuhan. Sekarang kita bandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh tadi ya, sering berdoa, tapi sepertinya doa tidak dijawab. Masalah ada lagi, nggak pernah selesai. Atau ada hal-hal lain yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Memang hidup ini perjuangan. Dan apakah kita lemah lembut, apakah kita rendah hati, atau tidak. Kehidupan itu, tantangan itu, masalah itu tetap ada, tetap sama. Saya mau sharing sedikit dari Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saya mau sharing sedikit apa yang saya alami. Ada permasalahan, ada orang melakukan kesalahan, dan kesalahan itu sepertinya dilakukan terus-menerus, menunjukkan sikap yang sombong, yang tidak hormat, yang tidak sopan, yang lama-kelamaan terakumulasi sampai ada satu peristiwa, saya marah. Saya katakan saya marah. Bukan marah saja, tapi marah ya. Kemudian ayat ini berbicara kepada saya. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, apa sih yang harus saya lakukan? Saya tegur orang itu, saya marah terhadap orang itu, dia salah, saya berhak marah. Tapi sebetulnya saya juga berhak tidak marah. Di sini dikatakan, maka kamu yang rohani, itu satu teguran buat saya. Kamu yang rohani, kamu yang tahu apa yang harusnya dilakukan. Kamu yang tahu apa yang firman Tuhan katakan. Ya, kamu yang rohani harusnya membimbing orang itu ke jalan yang benar. Dinasehati, bukan dimarahin, bukan dipojokin. Ya, dinasehati dengan roh lemah lembut. Kita ingin dia jadi benar. Tapi kalau gaya kita bukan dengan roh lemah lembut, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Dalam cerita ini, saya tahu dia salah, saya tahu harusnya saya tidak marah-marah, saya harusnya membimbing dia dengan lemah lembut, tapi yang saya lakukan sebaliknya. Saya marah, dan ayat ini katakan, jangan sampai kamu masuk ke dalam pencobaan. Dan ternyata masuk ke dalam pencobaan karena tidak melakukan apa yang Tuhan firmankan, tapi dengan gaya sendiri, dengan saya, dengan fokusnya saya, bukan fokusnya Tuhan. Itu salah satu contoh di mana kita sangat mudah untuk menjadi salah. Nah, kita lihat lagi dari diary, jiwa-jiwa yang rendah hati di mata Tuhan. Kalau kita melihat di 5:32, di situ dikatakan jiwa yang rendah hati adalah jiwa di mana Tuhan menemukan kenikmatan di dalam jiwa itu. 10:92. Orang-orang yang menyenangkan hati Allah.
Itu jiwa yang rendah hati. Dan di 14:36 di situ dikatakan, murka Tuhan lenyap seketika. Kalau ketemu orang yang rendah hati, maka murkanya Tuhan lenyap seketika. Tapi masalahnya hanya ada sedikit orang yang rendah hati. Ini menjadi satu tantangan, satu teguran, satu himbauan, satu kesempatan juga buat kita. Karena dikatakan hanya sedikit orang yang rendah hati. Oleh sebab itu, ayo kita berlomba-lomba. Kita yang belum lemah lembut, kita yang belum rendah hati, berlomba-lomba untuk menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Susah, ya susah, semua juga susah. Tapi niat itu penting. Saya pernah baca satu buku, buat Tuhan itu adalah yang penting adalah langkah pertama kita. Saya mau, selanjutnya Tuhan akan bimbing, Tuhan akan pimpin. Dan sehari lepas sehari pasti kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Kita siapkan doa untuk jiwa-jiwa yang rendah hati, untuk jiwa-jiwa yang lemah lembut, dan juga untuk jiwa anak-anak. Supaya besok di dalam novena kerahiman ilahi, kita persembahkan jiwa-jiwa tersebut yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita ingat-ingat. Juga persembahkanlah jiwa-jiwa kita juga. Kalau sudah lemah lembut, sudah rendah hati, biar semakin lemah lembut dan rendah hati. Supaya semakin menyenangkan Tuhan. Kalau kita belum bisa lemah lembut dan rendah hati, minta Tuhan beri rahmat, lemah lembut dan rendah hati. Sesuatu yang kita minta dari Tuhan, sesuatu yang baik, Tuhan pasti kasih. Bukan langsung otomatis, tapi itu menjadi suatu proses. Proses dalam hidup kita, pasti ada jatuh bangun, tapi kita tetap punya niat, Tuhan, saya mau menjadi orang yang lemah lembut. Tuhan, saya mau menjadi orang yang rendah hati. Tuhan, saya mau punya jiwa seperti anak-anak kecil yang polos, yang tidak berrekayasa, yang tidak memanipulasi apa-apa, yang apa adanya, dan yang benar-benar percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Itu aja bicara tentang pengantar novena untuk besok. Terima kasih atas perhatiannya. Salam kerahiman.